selamat datang di Keluarga Mahesa. Kali ini kita mau masak untuk menu makan siang. Ada bening sawi, martabak, sayur dan tahu, sama ikan patin goreng. Nah, disimak ya untuk bahan-bahannya. Yang pertama udah pasti nih ada sawinya. Untuk sawinya saya pilih yang sawi pokcoy ya. Terus untuk bening cukup dengan bawang merah dan bawang putih. Terus nah ini nih yang bikin nikmat. Beningnya biar lebih nikmat saya pakai jagung pipil ya, atau jagung yang udah diserut. Tapi ini yang edisi frozen. Saya pilih yang kemasan 1 kilo karena menurut saya lebih ekonomis. Karena kan saya sering masak pakai jagung ya, jadi daripada nyerut-nyerutin jagung lebih praktis pakai ini. Nah selanjutnya untuk martabaknya saya pakai kulit lumpia ya. Ini juga frozen. Ini saya pakai yang mereknya Vina. Ini satu plastik isinya 50 lembar kulit martabak ya. Kulit lumpia. Cuman saya lihat dari belakang ini dia itu bisa dipakai untuk beragam masakan. Jadi walaupun judulnya spring roll pastry atau kulit lumpia, saya mau coba ngolah ini sebagai kulitnya martabak. Tuh. Terus untuk tahunya saya beli tahu Bandung ya. Kenapa saya beli tahu Bandung? Karena saya suka dengan tekstur yang empuk-empuk gitu. Nah ini telurnya cukup pakai telur ayam 2 butir. Dan pelengkap sayurannya ada wortel. Ini wortel yang manis ya, atau wortel beras tagih. Sama ada daun bawang juga. Nah untuk penyedap rasanya seperti biasa, ada totole, kaldu rasa jamur. Jadi dia masih ada micinnya, cuman nggak begitu banyak lah takaran micinnya di kaldu jamur ini gitu. Nah step pertama untuk bikin bening sawi pokcoy, udah pasti ya kita harus pastikan dulu pokcoynya ini kita potong-potong sesuai selera. Ini saya pilih dari pokcoy yang ukuran kecil tuh, kayak baby pokcoy gitu ya. Oke, kita lakukan step yang sama untuk semua pokcoy. Nah, kalau ada yang kotor kayak gitu, jangan lupa ya setelah dipotong nanti dibilas dengan air hingga bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngelakuin apapun, saya suka ngucapin kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita potong sesuai selera. Misal teman-teman lebih suka sama yang panjang-panjang gitu juga nggak masalah. Kan ada tuh yang pokcoynya tetap panjang, tidak dipotong. Nah, tapi kalau saya dan keluarga lebih suka yang dipotong-potong gini, karena kebetulan juga yang makan nggak hanya orang dewasa, ada juga anak-anak kecil mulai usia 3 tahun, 5 tahun sampai 8 tahun gitu. Saya pilih pokcoy sebagai sayur bening itu bukan tanpa alasan loh. Jadi kan biasanya normalnya itu kan orang-orang pakai bayam ya buat sawi bening, pakai bayam buat sayur bening. Nah saya tuh lebih suka kalau pokcoy itu dia lebih awet kan. Kalau bayam kan kalau masak pagi mungkin sore udah nggak bisa dimakan ya. Nah kalau pokcoy ini masih aman gitu, dan juga rasanya tuh kayak jauh lebih manis. Oh iya, kalau untuk sayur bening versi saya ini bumbunya super simple ya, cukup dengan beberapa siung bawang putih dan bawang merah. Jadi ini kita kupas bawang putihnya, terus kita potong sesuai selera, bisa tipis-tipis, bisa tebal-tebal gitu. Ya intinya sesuai selera lah.
Oke, setelah selesai kita potong bawang merah bawang putih, selanjutnya kita nyiapin ini ya, jagung pipilnya atau jagung serutnya. Nah, ini karena baru nyetok, jadi kita buka dulu dari kemasannya. Ini kita ambil secukupnya ya, biar nggak mubazir. Ini jagungnya itu mungkin pakai jagung manis ya, karena dia semisal kita kukus gitu aja, terus kita buat kayak jasuke, itu juga udah bisa gitu. Karena dicemilin tuh habis direbus ya yang pastinya. Habis direbus sama dikukus tuh dia tuh udah enak banget, rasanya tuh kayak emang jagung manis gitu. Harganya juga kurang lebih aja kok. Nah, jangan lupa sebelum kita mau masukin sayur, pastikan airnya udah mendidih ya. Step pertama, kita rebus dulu jagung, oke, sama bawang merah dan bawang putih. Setelah beberapa menit, jagungnya kan udah mulai matang. Jangan lupa masukin pokcoynya. Tuh, ini mungkin nggak kelihatan blukutuk-blukutuknya atau mendidihnya air karena saya ngecilin apinya gitu. Tapi tenang ya teman-teman, sebenarnya emang air ini udah panas kok, udah mendidih. Oke deh, kita aduk-aduk biar bagian atas dari sayur pokcoynya ikut terendam semua ya. Tuh, Masya Allah, cantik banget kan? Warna hijaunya sawi dipadu-padankan dikombinasi apa ya, sawinya itu matching lah ya sama warna kuningnya si jagung itu. Nah, untuk rasanya saya mau pakai gula sama totole nantinya gitu. Tapi di teman-teman itu biasanya setahu saya ada juga yang bikin bening itu pakai kunci gitu. Kunci rempah-rempah ya teman-teman, bukan kunci rumah. Gitu deh. Cuman ya kembali lagi, kalau bagi saya kurang begitu suka yang rasanya kunci itu karena kayak terlalu kuat gitu loh. Dan ini kan juga ada yang buat anak-anak. Anak saya kan umur 3 tahun, jadi menurut saya ini udah rasa paling aman lah buat dikonsumsi anak-anak itu. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Oke, setelah dikoreksi rasa tinggal tunggu mendidih dan matikan apinya. Oh iya, hampir lupa, setelah kasih gula jangan lupa dikasih totole ya, secukupnya aja. Oke, setelah airnya mendidih lagi, jangan lupa kita aduk-aduk buat mastiin kalau emang semua sayurnya ini udah matang ya. Nah, tunggu mendidih sebentar lagi dan jangan lupa dimatikan apinya. Oke, bening sawinya udah matang. Selanjutnya kita membuat untuk isiannya martabak sayur tahu ya. Ini untuk sayurnya saya pakai wortel. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk wortelnya ini yang wortel manis ya, atau wortel beras tagi. Nah, bedanya sama wortel yang lokal, untuk wortel beras tagi ini atau wortel manis ini yang pasti rasanya lebih manis. Terus juga ukurannya kelihatan beda ya, dia lebih besar, lebih gendut-gendut gitu. Dan kebetulan anak-anak saya ini lebih suka wortel manis ini daripada wortel yang biasanya saya beli gitu. Untuk harganya juga kurang lebih ya, kalau nggak salah itu setengah kilonya di 15.000 kalau nggak salah gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu harga update-nya berapa. Nah, ini seperti biasanya kita kupas dulu untuk wortelnya. Nanti kita pisahkan kulitnya sama bagian daging si wortel. Ini pakai serutan ya, jadi biar lebih efisien waktu dan juga nggak mubazir si dagingnya, jadi dagingnya juga nggak akan ikut keserut kayak gitu.
Setelah selesai diserut, jangan lupa dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, tuh kelihatan kan dia sudah glowing. Terus waktu kita potong ya, kembali lagi ya, kalau untuk isian martabak itu nggak ada ketentuan. Kita mau potong tipis, mau potong tebal, mau bentuknya persegi atau panjang atau bunder-bunder pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau saya lagi pengen motong yang bentuknya itu memanjang, karena kalau saya wortel yang dipotong bunder-bunder itu biasanya buat sup atau buat campuran bening sayur. Tapi kadang juga saya pernah bikin sayur, maksud saya bikin sup. Nah, supnya itu saya bentuk kotak-kotak gitu. Kenapa bentuk kotak-kotak? Jadi mempermudah anak-anak waktu mereka lagi makan gitu. Nah, stepnya tadi setelah kita potong bagi dua, harus kita bagi lagi. Nah, ini kita langsung potong panjang kayak gini ya. Tuh. Oke. Setelah dirasa terlalu panjang, kita bagi dua lagi deh. Nah, mudah bukan? Oke, setelah wortelnya beres, nah ini kita hancurin tahunya ya. Kenapa kita hancurin? Jadi biar untuk mempermudah saat tahu sama wortelnya itu kita masak, jadi biar lebih matang dan nggak langu gitu. Oh iya, tadi sampai lupa, belum sempat nge-video waktu mecahin telur. Nah, oke, ini tadi ada bawang putih, udah kita kupas. Kita juga potongnya sesuai selera ya, dan sesuai kebutuhan. Pertama, kita panasin dulu minyak di atas wajan. Ini saya pilih wajan yang anti lengket ya, karena kan kita mau numis bawang putih, terus telur, wortel, sama juga
nyampurin tahu kan, jadi biar adonan si martabaknya ini dia mateng gitu loh. Jadi nggak usah khawatir lah sama hasil karya kita kali ini. Karena insya Allah masih aman dan insya Allah enak dan praktis, jadi cocok lah buat. Dan martabak ini sebenarnya nggak hanya untuk pelengkap lauk ya, atau lauk pauk gitu, dia juga bisa jadi cemilan gitu. Nah, ini kita tumis dulu ya untuk bawang putihnya. Pastikan ditumisnya dengan api yang sedang, jadi biar bawang putihnya enggak gosong gitu. Ini emang sengaja minyaknya saya banyakin. Kenapa? Karena selain saya mau numis bawang putih, saya juga mau goreng telur. Ini walaupun endingnya bakal diorak-arik, tapi saya tuh paling suka tekstur telur orak-arik yang kayak agak, bukan fluffy ya, apa ya, agak-agak lembut gitu loh gitu. Jadi ini kita aduk-aduk. Warna kuningnya itu loh, Masya Allah, terang banget ya. Oke, setelah telurnya diorak-arik, selanjutnya kita mau masukin wortel yang udah dipotong tadi ya. Nah, ini kan tujuannya mau bikin wortelnya lebih empuk. Jadi emang saya tumisnya sebentar aja. Kenapa? Karena saya mau nambahin air gitu. Karena tadi kebetulan kan saya pengen tekstur wortelnya lebih tebal. Kalau lebih tebal itu, kalau hanya dengan ditumis biasanya tingkat kematangannya itu kayak masih setengah matang gitu loh, masih kayak krenyes gitu. Nah, sedangkan saya tuh kepengen wortelnya tetap tebal tapi empuk, jadinya ya saya tambahin air buat kayak ngerebus sebentar aja gitu.
Oke, ini tahap selanjutnya. Kita masukin tahu tadi yang udah dihancurin ya. Tuh, wortelnya udah empuk, terus udah ada telur orak-arik. Saatnya giliran si bungsu. Si tahu. Menurut saya martabak tahu ini apa ya? Dia itu punya tekstur yang beda gitu loh. Di luarnya garing, dalamnya tetap lembut. Bukan tetap lembut, apa ya? Tetap empuk ya. Ya kayak gitulah, tetap empuk. Tapi tetap ada unsur-unsur sehat-sehatnya lah ya. Karena di sini kita ada sih wortel. Nah, ini kita aduknya pelan-pelan ya. Kita campur hingga merata. Sebenarnya sih kalau kayak gini harusnya pakai wajan atau teflon yang agak dalam gitu loh, agak cembung ya namanya ya. Nah, kalau yang teflon datar gini emang agak kesusahan buat ngebalikin isi-isiannya, harus dengan pelan-pelan. Oh iya, hampir lupa. Ini kan namanya martabak biasanya kan ada daun bawang ya. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini solasinya menggoda. Karena nggak bisa pakai jari, jadi kita pakai bantuan pisau. Oke. Nah, ini kebetulan baru nyetok daun bawang ya dari pasar, jadi dia masih seger-seger tuh. Oke, tadi habis kita buka solasinya, kita sempat cuci bersih juga daun bawangnya ya. Nah, ini kita potong sesuai selera. Karena saya tuh suka banget sama namanya daun bawang, jadi sengaja nih saya potongnya agak tebal-tebal kayak gitu. Jadi biar teksturnya lebih terasa dan aromanya juga lebih aduhai. Tuh kan, gak kebayang gimana nikmatnya martabak sayur tahu yang ini. Oke, tadi ini apinya saya matikan ya. Nah, terus kita tinggal masukin di daun bawangnya. Nah, tetap ya, ngaduknya harus dengan pelan-pelan, harus sabar, harus telaten. Kenapa ya? Karena tadi kelupaan nggak ganti wajannya gitu. Selanjutnya, jangan lupa kita kasih totole. Karena saya sekeluarga tuh paling suka sama gurih-gurihnya totole, jadi bener-bener kalau ngasih totole itu nggak main-main. Karena emang sesuka itu sama totole ya, walaupun kita tahu ya totole yang sekarang ini kaldu rasa jamur, bukan kaldu jamur. Nah, nggak perlu saya jelasin ya, karena udah paham kan ya perbedaan kaldu jamur sama kaldu rasa jamur. Tapi apapun itu masih aman sih sejauh ini. Intinya kan nggak terlalu banyak pakai MSG gitu, atau permicinan tuh mulai dikurangi lah. Dikurangi ya, bukan dihilangi. Oke, dan ternyata ini masih kurang asin, jadi kita tambahin lagi totolenya. Ini udah berapa kali nambah totole ya kira-kira? Masya Allah. Sebenarnya ya ini tuh dimakan gini aja tuh udah enak loh, karena kan emang semua bahan-bahannya udah mateng dan udah ada rasanya gitu. Cuman emang edisinya ini mau dibikin sebagai isiannya martabak, jadi ya harap bersabar. Jangan langsung dimakan ya. Tunggu dulu sama martabak yang lain. Sama martabak yang lain. Maksudnya tunggu dulu, karena ini mau diisi jadi martabak. Nah, ini kita koreksi rasanya. Sebenarnya sih udah enak banget, kayak
pengen langsung digado gitu loh, langsung bawa mangkok terus langsung dimakan. Tapi harus sabar, harus tetap tahan iman. Oke, ini itu step yang cukup menegangkan karena tentang membungkus-bungkus dengan kulitnya lumpia atau spring roll pastry. Ini ternyata saya nggak tahu ya kalau ada merek selain Vina. Mungkin teman-teman bisa bantu ngasih rekomendasi di kolom komentar ya. Jadi saya tuh baru pertama kali kan pakai ini. Menurut saya harganya sangat terjangkau dan isinya banyak. Nah, yang bikin saya masih ragu-ragu untuk pakai lagi di kedepannya adalah saya masih belum tahu nih gimana cara penggunaan kulit lumpia yang benar gitu. Kalau menurut saya, ini bisa saya ambil satu persatu, langsung saya pakai buat bungkus gitu. Oh, ini karena lengket. Nah, nggak apa-apa, kalau yang kayak gini masih bisa diolah. Jadi kayak keripik gitu loh. Kulitnya tinggal kita goreng aja di api panas. Udah deh jadi. Oke, ini setelah kita pisah-pisahin sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini udah saya siapin ya untuk kulit lumpianya. Nah, ini kita tunggu dulu ya isiannya sampai agak dingin gitu. Nah, untuk perekatnya saya nggak pakai putih telur, tapi saya pakai air gitu. Karena kan dia lebih lunak ya. Dia lebih lunak, maksudnya dia bikin kulitnya yang keras ini menjadi lebih lunak gitu. Kalau dirasa isiannya kurang bisa ditambah lagi, tapi kayaknya udah cukup deh. Khawatirnya kalau kebanyakan nanti pas digoreng dia jadi kayak retak-retak gitu. Paham kan ya retak-retak, maksudnya kayak lepas gitu. Nah, panjang umurnya. Baru dibilangin dan tada, udah sobek. Udah bukan retak lagi ya, ini sobek. Atau jangan-jangan ini pas masih panas ya. Oke, tenang, kita punya solusi. Masih ada kulit lumpia yang tadi kan. Nah, kita bungkus lagi aja. Gak masalah sebenarnya, walaupun mungkin emang kalau secara teknik ini kurang tepat, tapi buat saya ibu rumah tangga yang pemula untuk dalam dunia perdapuran dan permasak-masakan gini, ini masih aman kok, rasanya juga masih enak gitu. Dan walaupun didobel kayak gini tuh nggak yang ketebelan gitu loh, jadinya malah lebih pas. Ya kembali lagi sama selera dan gimana caranya kita ngegorengnya itu. Lakuin stepnya sampai isiannya dan kulitnya habis ya. Nah, untuk yang kali ini saya mau coba trik yang lain, yaitu kulit lumpia ini saya basahin dulu sama air. Nah, kan saya ngerasa kok yang pertama itu kulit lumpianya agak rapuh ya gitu. Rapuh. Kayak apa aja ya rapuh ya. Ya begitulah ya, paham maksud saya kan. Nah, ini saya coba kalau kulit lumpianya agak lembab gini, seenggaknya kan kulitnya jadi lebih kalau lembab itu dia lebih fleksibel gitu loh buat dilipat-lipat, dia lebih lentur. Nah, dan ternyata alhamdulillah, berarti udah ketahuan ya tips and triknya. Jadi kalau yang mau pakai kulit lumpia bisa dibasahin dulu gitu. Nah, ini karena saya kebanyakan isian dari martabaknya, jadi saya double ya untuk kulitnya tuh. Sengaja kita basahin si kulit ini biar dia lebih lembab, jadi lebih mudah untuk ditekuk kayak gini. Penasaran sama hasil akhirnya kayak gimana? Tada!
udah jadi ya sebanyak ini. Nah, teman-teman kalau emang mau nyetok ini di kulkas juga bisa kok, tinggal simpan aja di kulkas, tapi yang chiller ya, jangan yang frozen. Karena kan emang kita nggak pakai yang plastik press gitu loh, jadi cukup di chiller aja, aman kok. Ini posisinya saya udah pakai wajan yang khusus goreng ya. Nah, ini loh wajan yang saya maksud, yang bentuknya cekung atau cembung ya ini ya. Jadi kayak lebih dengkok gitu loh, gitu. Nah, ini agak-agak was-was gitu loh, jangan sampai nanti isiannya keluar. Ya walaupun kelihatan ada beberapa isian yang keluar, tapi alhamdulillah masih aman, nggak sampai yang jebol gitu loh. Nah, itu kan kelihatan ya gelembung-gelembung cinta dari si minyak ini. Nah, ini saya nyalain lampu yang di atas kompor biar lebih terang lagi, biar lebih jelas untuk ngelihatnya. Jangan lupa sesekali kita balik ya, tapi benar-benar balik itu harus pelan-pelan, penuh dengan kasih sayang. Karena kayak dia tuh rapuh gitu loh, rawan bakal kesobek. Nah, ini kita goreng sampai dia garing kriuk atau warnanya keemasan gitu, dan jangan lupa ntar ditiriskan ya, biar kita gak banyak makan minyak. Nah, ini ikan patinnya udah siap digoreng, dan tada! Udah lupa gak sempat ngevideo ikan patin gorengnya. Ini udah matang ya. Selamat menikmati. Selamat mencoba. Thanks for watching. Buat teman-teman yang punya saran, kritik, atau request gitu, mau dimasakin apa, langsung tulis di kolom komentar ya. Oh iya, yang mau liburan nyaman, jangan lupa follow travelku.malang. Sampai jumpa di kota Malang.